Hari ini adalah sesi terakhir kita untuk kitab Efesus ya. Jadi kemarin saya sudah, lihat lagi bahannya, terus tadinya saya pikir saya akan cuman ngomongin soal pasal 5, tapi waktu dilihat bahannya kelihatannya memungkinkan untuk segera selesai di dalam satu kali pertemuan ini, ya. Jadi hari ini kita akan langsung cover 2 chapter, pasal 5 dan pasal 6. Dan setelah itu minggu depan kita akan masuk ke dalam tema yang baru. Oke, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk dalam doa ya. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi datang kepada tahta kasih karunia Tuhan, karena kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan sudah ampuni ya Tuhan. Terlepas dari segala kelemahan dan juga jatuh bangun kami melihat bahwa Tuhan sudah menerima kami apa adanya, dan Tuhan sendiri yang berjanji untuk terus-menerus mengubah kami melalui persekutuan dengan satu sama lain dan juga terutama persekutuan dengan diri Tuhan sendiri. Dan seraya kami datang kepada Tuhan, kami mohon biarlah kiranya apa yang kami akan renungkan dalam 1 jam ke depan boleh sungguh menguatkan hidup kami dan juga eh, mengubah kami satu persatu ya Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang semakin serupa dengan Kristus dan menjadi orang-orang yang di dalam kesempatan hidup di dalam dunia ini kami tidak menjadi semata-mata survivors yang hanya bertahan hidup, tapi kami juga boleh menjadi gambar dan rupa Tuhan sendiri, di mana orang lain boleh melihat kemuliaan Kristus terpancar di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami, baik hamba yang berbicara maupun kami sekalian yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke, saudara, hari ini kita akan sekali lagi melihat 2 chapter dari kitab Efesus, 2 chapter terakhir. Nah, untuk melihat bersama-sama 2 chapter ini, kita akan memperhatikan struktur daripada pasal 5 dan pasal 6. Ya, jadi saudara bisa melihat di screen saudara, kita akan membagi pasal 5 dan pasal 6 ke dalam 5 bagian besar. Ya, kemarin saya kasih catatan ke Pak Hendra, mungkin agak lain sekarang nongol di screen-nya gitu ya. Yang pertama-tama kita akan membahas pasal 5 1 sampai 2, yaitu mengenai imitators of God. Jadi Paulus di sini dia mengajak kepada jemaat di Efesus supaya mereka boleh menjadi imitators of God yang sejati. Lalu pasal 3 sampai 14 kita akan bicara bagaimana mereka sebagai imitators of God, mereka boleh berjalan di dalam terang dan juga di dalam hikmat, pasal 5 15 sampai 21. Lalu yang namanya berjalan di dalam terang dan di dalam hikmat itu kemudian akan dikerucutkan menjadi lebih sempit ke dalam yang namanya household codes. Ya, jadi kita melihat bahwa di dalam zaman itu, Bapak Ibu sekalian, waktu orang-orang mau beribadah kepada Tuhan, mereka tidak ada satu tempat khusus untuk beribadah sama seperti orang-orang Kristen modern sekarang. Kita punya gedung gereja atau kita punya gedung pertemuan yang kita bisa sewa untuk kita boleh berkumpul di luar daripada rumah kita. Tapi di hari itu, waktu orang mau beribadah kepada ini ya, kepada kaisar yang baru ya, kepada kaisar yang sudah mati, bangkit, dan sekarang bertahta di sorga, Jesus Caesar, maka mereka nggak ada kesempatan lain kecuali mereka berkumpul di dalam rumah-rumah. Sehingga waktu kita melihat bersama-sama surat Rasul Paulus, kita bisa sangat mengerti kenapa Rasul Paulus itu seringkali berbicara mengenai relasi di dalam keluarga. Nah, relasi keluarga itu bukan hanya sekedar relasi suami istri atau orang tua anak yang nuclear family sama seperti kita hari ini, tapi hari itu yang namanya keluarga itu meliputi budak-budak gitu. Jadi extended family, extended family. Jadi satu orang kepala keluarga dia punya mungkin kadang-kadang juga lebih dari satu istri misalnya dan juga disertai dengan budak-budak dan itu punya rumah cukup besar untuk orang lain boleh kemudian berkumpul. Nah, seringkali juga budak-budaknya adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga di dalam konteks sosial seperti itu, Paulus merasa dia perlu mengatur kembali
bagaimana mereka harus saling berelasi di dalam ordo yang lumrah di dalam masyarakat Greco-Roman, tapi juga sekaligus di dalam spirit orang-orang yang sudah menerima cinta kasih Kristus. Ya, itulah kenapa kita nanti akan melihat household codes yang Rasul Paulus tuliskan. Lalu bagian yang terakhir yang saya pikir ini fitur yang sangat terkenal sekali dari kitab Efesus, kita akan memikirkan mengenai yang namanya the power of darkness, mengenai the armors of God. Ya, pasal 6 ayat 10 sampai ke 23. Nah, kita akan sama-sama melihat lebih dahulu bagian yang pertama ya, pasal 5 ayat 1 sampai 2. Oke, pasal 5 ayat 1 sampai 2 saya bacakan kepada saudara sekalian. Therefore, be imitators of God as beloved children, and walk in love, just as Christ also loved you and gave himself up for us, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. Nah, saudara sekalian, di pembukaan daripada pesan Rasul Paulus ya, Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus supaya mereka boleh menjadi yang namanya imitators of God. Ya, mereka menjadi imitators of God. Kenapa mereka perlu menjadi the imitators of God? Karena mereka sudah terlebih dahulu diadopsi. Kalau sudah lihat di dalam pasal pertama, mereka sudah di-elect dan mereka sudah di-adopted untuk menjadi anak-anak Allah. Sekarang relasi mereka dengan Allah itu bukan lagi tapi bukan hanya relasi antara creator dengan creature, tapi adalah relasi antara father and children. Ya, pada waktu mereka sudah diselamatkan di dalam the Son, Yesus Kristus, mereka otomatis menjadi adopted children. Dan mereka mendapatkan kreator, the maker of heaven and earth. Sekarang di hadapan mereka, dia adalah Bapa bagi mereka. Mereka semua sudah di-adopted sebagai anak-anak Allah. Dan oleh karena itu, mereka harus apa? Mereka harus mengimitasi sang ayah. Ya, dan bukan hanya itu saja, tapi mereka juga sudah mendapatkan yang namanya cinta Kristus. Yang dikatakan di sini, dia menyerahkan dirinya. Dia menyerahkan dirinya, give himself up for us. Sehingga pada waktu believers itu melihat relasi mereka dengan the creator and the Lord of the universe, itu sudah secure. Mereka sudah fully adopted dan mereka sudah mendapatkan cinta. Dan cintanya bukan main-main ya. Cinta yang kemudian diungkapkan dengan dia menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Ya, itu menjadi sekuritas untuk mereka boleh mengimitasi Allah ya di dalam Yesus Kristus. Nah, kalau saudara masih ingat minggu lalu ya kita ngomong soal Pliny the Younger itu. Saudara masih ingat ya, Pliny the Younger tuh ngomong bahwa spiritualitas Greco-Roman, hubungan antara dewa-dewa Greco-Roman dengan ya the Roman citizen itu adalah hubungan ini ya, quid pro quo. Kita kasih apa supaya kita dapat apa gitu. Tapi sekali lagi kita melihat berita Injil itu kemudian membalik relasi ini. Bahwa karena kita sudah fully receive sekuritas di dalam Yesus Kristus dan diadopsi oleh Allah sendiri, dan kita mendapatkan kreator itu sebagai father akhirnya, maka kita akhirnya dengan bebas kita boleh kita boleh mengimitasi Allah, ya, Allah. Nah, saya bacakan poin yang ketiga ya, pada soal sonship ya. Hari ini ya, saudara sekalian, pada waktu kita hidup sebagai orang-orang di dalam zaman modern, kita mau jadi apapun itu terserah kita. Ya kecuali misalnya ayah kita tuh, orang tua kita punya perusahaan yang sangat besar, CEO atau juga founder multinational company misalnya seperti itu ya. Kita mungkin akan diarahkan untuk kita menjadi seperti dia. Tapi most likely orang-orang yang ya biasa gitu. Di dalam zaman sekarang kita punya sekali banyak kesempatan untuk kita boleh pilih kita menjadi apa. Tapi itu tidak bisa terjadi di dalam zaman abad pertama. Pada waktu orang-orang di dalam abad pertama mereka hidup sebagai keluarga, maka biasanya sang anak itu akan menjadi apprentice dari ayahnya. Jadi pada waktu misalnya ya, kehidupan Yesus Kristus di dunia, dia dikenal sebagai tukang kayu karena Yusuf adalah tukang kayu. Dan itu taken for granted. Pasti akan menjadi yang namanya tukang kayu. Ya, sehingga pada waktu sekali lagi kita disebut ya sebagai the beloved children of God. Maka
status kita adalah anak-anak Allah, itu mengharuskan kita untuk melihat hidup kita juga di dalam aspek ini ya, di dalam area apprenticeship gitu. Kita adalah apprentice-nya Allah. Kita mengcopy Allah dan kita tahu Allah seperti apa karena kita boleh melihat yang namanya teladan daripada Yesus Kristus. Ya, kita mengcopy Allah dengan cara kita melihat Yesus Kristus. Nah, ada satu orang teolog namanya Michael Gorman gitu. Dia bikin satu istilah ini ya, cruciformity namanya. Kehidupan Yesus Kristus itu adalah kehidupan yang cruciform. Dari kata crucis ya, salib. Cruciform, kehidupan yang berbentuk salib. Dia menyatakan Allah di dalam kehidupan yang berbentuk salib. Lalu Michael Gorman itu mengatakan sehingga Allah yang kita kenal di dalam Kristus adalah Allah yang juga merupakan Allah yang dia ini ya, Allah yang kemudian self-giving gitu. Kita tahu Allah itu pasti self-giving. Dia beda dengan Zeus, dia beda dengan dewa-dewa lain karena kita melihat dia di dalam krusiformitas Kristus. Sehingga kita sebagai orang-orang yang sudah diadopsi Allah, yang menyatakan diri dalam Kristus, yang menyerahkan hidupnya di atas kayu salib bagi kita, kita pun juga dipanggil untuk memberi hidup kita, menjalani kehidupan yang cruciform, menjalani kehidupan yang kemudian berbentuk salib. Nah, ini kemudian akan konsisten pada waktu di dalam ayat-ayat yang berikutnya kita melihat apa yang Paulus minta. Apa yang kemudian Paulus harapkan untuk kita tidak kerjakan. Karena apa? Karena kita sudah di-adopted dan kita sudah menerima cinta Tuhan dan kita harus menjadi apprentice yang cruciform di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, ini saya compare dengan ini ya. Ini ya Zeus, saudara. Zeus ya, atau kemudian di dalam Roman culture. Zeus itu Greek, kalau Jupiter itu Roman culture ya. Dia dikenal sebagai the highest god gitu. Dia adalah dewa halilintar, petir dan segala macam. Mirip sekali dengan konsep Thor kalau saudara melihat budaya daripada Nordik gitu. Konsep Thor, Viking ya. Nah, Zeus itu ya adalah dewa tertinggi dan dia kemudian di-worship oleh Nero gitu. Jadi Nero itu secara khusus dia mengidolakan yang namanya Zeus dengan ya, lumrah sekali karena dia yang paling tinggi. Nah, yang terkenal dari Zeus selain dia adalah dewa paling kuat dan dia juga adalah dewa petir, tapi Zeus ini juga kemudian dikenal sebagai dewa yang hidung belang gitu. Dewa yang kemudian dia bolak-balik terlibat di dalam yang namanya sexual affair, baik dengan dewa-dewa lain ataupun dengan manusia. Jadi kalau saudara misalnya akrab dengan cerita Hercules gitu, Hercules itu adalah salah satu illegitimate child daripada Zeus. Lalu kalau saudara melihat misalnya yang kita sering dengar di dalam PA beberapa minggu ini, misalnya Artemis, Dewi Artemis atau Dewi Diana. Itu juga salah satu illegitimate child daripada Zeus. Kalau saudara tahu yang namanya Dionysius, nanti kita akan lihat the god of wine, dia juga merupakan salah satu illegitimate child daripada Zeus. Jadi ini adalah model kehidupan dewa-dewa Yunani. Mereka simply adalah mereka simply adalah pribadi yang mereka punya superpower. Mereka jauh lebih kuat daripada manusia, tapi secara moral mereka tidak ada bedanya dengan manusia yang di bawah bumi. Ya, gitu. Dan unik sekali pada waktu saudara perhatikan kehidupan Nero, dia adalah salah satu kaisar yang secara seksual dia orang paling rusak secara moral. Maka tidak mengherankan pada waktu kita mengerti bahwa Nero pun adalah orang yang dia mengidolakan Zeus. Ya. Jadi saudara bisa melihat begitu. Pada waktu Kaisar Romawi yang disebut sebagai the Son of God, itu punya konsep Allah di atasnya sebagai Bapa, dia seperti ini. Itu secara langsung, otomatis dia akan menjadi apprentice dari dewanya. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat tekanan Rasul Paulus di sini itu tekanan yang luar biasa pentingnya ya. Ini merupakan satu cultural counterculture bagi kehidupan Greko-Roman di kota Efesus. Bahwa komunitas Kristen di sana, mereka tidak melihat yang namanya Zeus, dewa paling tinggi, itu sebagai patron hidup mereka. Mereka punya Allah yang lain, yaitu Allah yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, dan mereka akan mengambil apprenticeship mereka dari Allah yang demikian. Ya.
Nah, sekarang kita akan coba lihat sama-sama yang dikatakan oleh Rasul Paulus selanjutnya. Jadi karena orang-orang Kristen di Efesus mereka tidak memiliki sales sebagai patron, implikasinya adalah seperti ini, ya. But immorality or any impurity or greed must not even be named among you, as is proper among saints. And there must be no filthiness and silly talk or coarse jesting, which are not fitting, but rather giving of thanks. For this you know with certainty that no immoral or impure person or covetous man who is an idolater has an inheritance in the kingdom of Christ and God. Let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Therefore, do not be partakers with them. Ya. Lalu ayat yang berikutnya, for you were formerly darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. For the fruit of the light consists in all goodness and righteousness and truth, trying to learn what is pleasing to the Lord. Do not participate in the unfruitful deeds of darkness, but instead even expose them. For it is disgraceful even to speak of the things which are done by them in secret. But all things becomes visible when they are exposed by the light. For everything that becomes visible is light. For this reason it says, awake sleeper, and arise from the dead, and Christ will shine on you. Ayat 14 kalau saudara lihat, itu ayat dari mana sih sebetulnya? Banyak orang mengatakan itu mungkin dari pujian jemaat yang diambil Rasul Paulus untuk dimasukkan ke dalam suratnya. Ya. Tapi secara garis besar saudara bisa melihat bahwa pada waktu orang Kristen di Efesus, mereka diminta untuk mengcopy Allah, untuk imitate Allah, untuk menjadi apprentice-nya Allah. Maka berbeda dengan dewa-dewa Yunani yang powerful tapi immoral. Di dalam bagian ini kita melihat Allah yang menciptakan langit dan bumi, dia adalah Allah yang justru dia morally righteous. Sehingga dengan demikian orang-orang Kristen mereka juga harus menjadi orang-orang yang morally righteous. Ya. Nah, saya akan masuk ke dalam ini ya. Poin yang kedua. Here Paul gives attention to inappropriate talk. Ya, jadi berkali-kali Paulus itu mengatakan kamu jangan sebut ini dan itu. Nah, dosen saya itu bilang dia bikin satu istilah baru tuh, bukan glosolalia tapi pornolalia. Jadi ini pembicaraan yang tidak senonoh yang kemudian bersifat self-indulgence dan membuat jokes daripada seksualitas dan segala macam. Dan Paulus mengatakan jangan terlibat di dalam area ini. Mengapa? Karena di dalam konsep kitab suci, Bapak Ibu sekalian, itu jelas ada link, ada kaitan antara apa yang kemudian dikatakan dengan isi hati kita isi hati kita. Apa yang kemudian keluar dari mulut itu merupakan ekspresi daripada hati, ya. Sehingga karena kita bukan orang-orang yang seperti orang-orang di luar Tuhan, maka Paulus mengatakan kita harus penuh dengan yang namanya thanksgiving. Ya, Thanksgiving. Ini ada dua kontras yang sangat vivid begitu. Pada waktu kita bicara mengenai yang namanya pornolalia, mengenai yang namanya hal-hal yang bersifat eksploitasi seksual, maka pada prinsipnya eksploitasi seksual itu pada dirinya merupakan apa? Merupakan satu tindakan untuk mengambil sesuatu, untuk mengeksploitasi sesuatu demi untuk kenikmatan diri saya sendiri. Sementara Rasul Paulus, karena dia melihat kita adalah orang-orang yang kemudian sudah adopted oleh Allah, dan kita sudah menerima cinta daripada Yesus Kristus, maka dengan demikian, sebagai orang-orang Kristen, hidup kita adalah hidup yang kita bisa mengeluarkan gratitude. Jadi perkataan saya yang melambangkan arah hati saya, itu bukan dibentuk untuk mengambil sesuatu, untuk kemudian menjarah kehidupan orang lain demi kepentingan saya. Tetapi sekali lagi kehidupan saya, hati saya, percakapan saya merupakan percakapan yang cruciform, merupakan percakapan yang berusaha untuk membangun orang lain, merupakan percakapan yang menengadah kepada Tuhan.
Saya sudah menerima adoption daripada Allah. Dan saya sudah menerima cinta daripada Yesus Kristus. He gave himself up for me. Sehingga dengan demikian perkataan saya adalah perkataan yang penuh dengan ucapan syukur. Ya, dan sekali lagi Rasul Paulus ya di dalam pasal kedua dan juga pasal ketiga itu mengatakan kita semua sudah disatukan Allah, baik Jews maupun Gentiles, untuk kita dibangun menjadi yang namanya Temple of God. Ya, kita semua adalah bangunan Allah, Temple of God. Kita semua adalah apa? Kita adalah priest yang melayani di dalam Temple of God itu. Sehingga tidak masuk akal berdasarkan konsep Temple of God dalam pasal yang kedua. Kalau kita sekarang orang-orang yang dikumpulkan dan dibangun sebagai bait Allah, kita kemudian mengeluarkan perkataan-perkataan yang justru mengeksploitasi orang lain dan bukan menjadi perkataan-perkataan yang mempermuliakan Tuhan. Ya, dan itu tidak mendemonstrasikan sama sekali hikmat Allah untuk menyatukan segala sesuatu ya di dalam Kristus. Ya. Ya saya waktu persiapan ini ya saya juga kemudian melihat kultur kita sekarang itu memang kultur yang bukan kultur sekarang sih, tapi dari dulu ya, yang namanya perkataan yang kotor dan segala macam, itu memang identik dengan apa? Memang identik dengan something cool gitu. Kayak kalau orang mengumpat gitu, orang mengumpat ngomong apapun dari apa ya? Ya macam-macam lah gitu. Itu memang kelihatan apa? Memang kelihatan lebih cool gitu. Itu nggak bisa kemudian ditahan di dalam satu tempat yang netral sama sekali. Even anak-anak yang kemudian sekolah di sekolah Kristen ya, mereka bisa kemudian keluar kata-kata yang ajaib-ajaib gitu. Ya. Tapi kita sekali lagi melihat ya, Bapak Ibu sekalian, di dalam bagian ini khususnya surat Efesus ya, maka tekanan akan kehidupan gereja itu luar biasa pentingnya. Apa yang kemudian Allah kerjakan di sorga itu memiliki counterpart-nya di dalam dunia melalui kehidupan gerejawi. Sehingga pada waktu kita di dalam dunia, kita berhadapan dengan culture yang menyodorkan kepada kita, mendefinisikan mana yang looks cool and appropriate, mana yang tidak, maka akan sangat sulit untuk kita bertahan di dalam kultur seperti itu kalau kita tidak punya yang namanya kelompok lain yang menghidupi kultur yang berbeda seperti itu. Ya, alternative culture gitu. Ya, kalau gitu. Ya. Jadi ini saya ada satu kutipan yang saya pikir luar biasa baiknya ya. Saya nggak sengaja ketemu gitu. Ada satu orang teolog namanya Garrett Kell. Lalu dia mengatakan seperti ini ya, berhubungan dengan dosa secara in general gitu. Tapi dia mengatakan seperti ini, before a sin, Satan tempts you to believe that repentance will be easy. Ya, kehidupan dunia kita membentuk kita untuk kita menghidupi kehidupan yang jauh daripada Tuhan. Dan kita seringkali tergoda untuk kita juga mengikuti cara dunia. Sebelum kita jatuh ke dalam dosa, maka iming-imingnya adalah it's okay gitu, repentance will be easy. Apalagi kalau orang reform gitu ya, sekali selamat tetap selamat. Itu waktu kita digoda di situ, maka yang namanya jaminan keselamatan, assurance of salvation yang harusnya itu membuat kita penuh dengan gratitude sekali lagi, karena kita dari adopted sampai kita dipermuliakan itu sudah secure janji Tuhan. Itu akan ini ya, akan bisa diputarbalikkan iblis untuk menjadi excuse, license for sin. Akan tetapi uniknya, after a sin, Satan tempts you to believe that repentance will be impossible. Jadi dari yang namanya tempter, sekarang dia berubah menjadi accuser. Ya. Dan ini sekali lagi Bapak sekalian ya, itu sesuatu yang kemudian apa? Itu kemudian sesuatu yang orang harus letakkan di hadapan Tuhan. Bahwa dia adalah orang yang sudah kemudian dipanggil untuk mengimitasi Allah dan dia betul sudah menerima cinta Kristus dan untuk bertumbuh ya, untuk bertumbuh. Mau tidak mau orang perlu komunitas. Orang perlu yang namanya culture tandingan untuk bisa menerima dia ketika dia jatuh dan juga melatih dia dan juga bersabar menanti dia mengeluarkan kuncup dan kemudian berbuah. Saya sekarang ini lagi persiapan untuk tema yang berikutnya, theology of the body.
Lalu waktu kemudian baca-baca begitu, ada satu kalimat yang membuat saya kaget, Theology of the Body. Dia bilang gini, pada waktu orang itu oleh kultur dunia itu didefinisikan sedemikian rupa berdasarkan body image-nya, maka meskipun orang Kristen sekalipun, dia tahu apa namanya justification by faith. Tuhan sudah terima saya apa adanya, tidak peduli saya seperti apa. Kehidupan coram deo di hadapan Tuhan yang righteous ya, sudah diterima Tuhan, itu bisa mengalami disjunction dengan kehidupan yang namanya coram hominibus di hadapan manusia. Jadi dia bilang seperti ini, pada waktu kita menghadapi kultur yang demikian dominan yang berusaha membentuk kita untuk melihat diri kita berdasarkan model tubuh kita, maka mau tidak mau kita bukan hanya katakanlah bergantung solely kepada penerimaan Tuhan, tapi kita juga perlu bergantung kepada yang namanya penerimaan daripada komunitas orang Kristen yang mereka sudah dibentuk melalui cara pandang Alkitabiah, gitu. Ya, jadi sekali lagi, ya saya cuman ini ya mau stressing pentingnya komunitas untuk boleh menolong kita di dalam masa-masa, let's say kejatuhan kita, di dalam masa-masa kesulitan kita untuk mengikut Tuhan di tengah segala gempuran dunia. Ya. Yang unik dari Luther ya, Saudara, yang unik dari Luther. Luther itu berbeda dengan tradisi reform. Luther itu kemudian masih mengendorse untuk orang itu confess sin kepada pendeta. Kalau kita kan agak sungkan gitu ya, ngomong-ngomong dosa gitu, kayak dosa lebih baik diselesaikan sendiri. Tapi Luther karena dia pernah bergumul ya, dia punya weak conscience. Dia tahu kadang-kadang orang satu individu itu dia nggak bisa loh apply yang namanya janji pengampunan Tuhan secara self-service gitu. Dia perlu dengar orang lain mengatakan itu kepada dirinya. Bahkan Luther itu pada waktu dia menggembalakan jemaatnya ya, dia oke untuk orang itu pakai yang namanya tanda salib di kamar misalnya. Kok sampai saking nggak bisa menanggung beban daripada accusation daripada si iblis, dan dia perlu untuk keluar daripada kepicikan pikirannya. Ya lihatlah literally kepada salib yang tergantung itu. Ya. Tapi poin saya di sini ya, sekali lagi poin saya di sini adalah saya mau coba mengatakan bahwa pertumbuhan melawan dosa di dalam pergumulan melawan dosa itu tidak bisa tanpa yang namanya komunitas. Ya, tidak bisa menaik komunitas. Ya, karena dalam komunitas maka kemudian orang akan ya diterima dan juga sekaligus dilatih. Ya. Oke. Lalu yang berikutnya, satu lagi fitur yang unik dari kitab Efesus ya, living in wisdom. Therefore, be careful how you walk, not as unwise men, but as wise, making the most of your time, because the days are evil. So then do not be foolish, but understand what the will of the Lord is, and do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord. Always give thanks for all things in the name of our Lord Jesus Christ to God, even the Father, and be subject to one another in the fear of Christ. Ya. Nah, salah satu hal yang menonjol daripada atau salah satu ayat emas yang orang seringkali dapatkan dari kitab Efesus adalah hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh. Jangan mabuk oleh anggur, tapi hendaklah dirimu dipenuhi oleh Roh. Ya. Sekali lagi, saudara, di dalam kebudayaan Greco-Roman dan juga khususnya Efesus sebagai kota metropolitan di Turki, maka salah satu cult yang berkembang ya selain penyembahan kepada Dewi Artemis dan juga Zeus, Caesar, adalah penyembahan kepada yang namanya ini ya, Dionysius ya. Ya, Dionysius. Dionysian cult. Dionysius ini siapa? Dionysius, sekali lagi, dia adalah salah satu anak haramnya Zeus. Dan dia merupakan dewa daripada anggur. Gitu. Nah, di dalam upacara-upacara ritual religius ya, maka orang itu kemudian pakai anggur untuk
kemudian mengundang para dewa itu kemudian datang. Ya, datang. Sehingga sekali lagi pada waktu kita melihat bagaimana jemaat di Efesus, mereka dipanggil untuk menjadi bait Allah, ya, the holy temple of God, dan bukan bait Allah daripada dewa-dewa, maka Paulus meminta mereka untuk mereka kemudian hidup bukan dipenuhi oleh anggur, seperti kultur daripada Dionysian, tapi mereka dipenuhi oleh yang namanya Roh Kudus. Ya. Nah, sekali lagi Bapak sekalian ya, di dalam pertemuan yang kemarin kita melihat bahwa jemaat di Efesus mereka dipanggil dan mereka dibentuk oleh Allah untuk menjadi the living temple of the Lord, di mana Roh Kudus berdiam di dalamnya. Ya. Kalau saudara melihat di dalam Perjanjian Lama, maka siapakah yang menghuni daripada temple? Yang menghuni temple itu adalah Roh Kudus sendiri. Ya, jadi saudara bisa mengingat misalnya di dalam kisah Musa ketika tabernakel, kemah suci itu didirikan. Ratusan tahun sebelum ada bangunan temple, kemah suci didirikan, maka Alkitab mengatakan yang namanya Roh Allah, ya, diri Allah, kemuliaan Allah itu memenuhi tabernakel, sehingga para priest itu kemudian mereka tidak masuk, tidak bisa masuk dan mereka tidak bisa melayani karena demikian besar intensitas daripada the presence of God di dalam tabernakel. Nah, demikian juga itu yang terjadi ketika penahbisan daripada bait Allah Salomo. Ya. Dan pada waktu kita melihat bersama-sama bahwa kehidupan komunal orang Kristen di Efesus itu diibaratkan seperti temple, maka secara otomatis yang namanya drunkenness, yang namanya kemabukan, itu merupakan sesuatu yang dilarang. Mengapa? Bukan karena anggur itu sendiri jahat, karena Alkitab berkali-kali juga mempersilakan untuk orang minum anggur. Ya, even Tuhan Yesus juga menciptakan dan melipat gandakan anggur sampai nggak karu-karuan banyaknya pada waktu pernikahan di Kana. Dan Alkitab Perjanjian Lama pun mengatakan bahwa Tuhan itu memberikan anggur, menciptakan anggur untuk menyenangkan hati manusia. Gak ada yang masalah dengan anggur, tapi yang menjadi yang menjadi problem itu adalah drunkenness. Ketika orang priest, mereka melayani Tuhan, mereka tidak boleh mabuk di dalam bait Allah. Ya, itu sesuatu yang kemudian dilarang di dalam kitab Imamat pasal yang ke-10. Ya. Yang namanya priest mereka tidak boleh mabuk. Ya. Nah, yang unik Bapak sekalian ya, kalau saudara melihat di dalam Perjanjian Lama, maka orang-orang yang kemudian melayani di bait Allah itu adalah orang-orang yang mereka dipenuhi dengan nyanyian. Jadi konsep menyanyi itu pertama-tama bukan berasal daripada sinagoga, tapi mereka kemudian muncul daripada konsep melayani Tuhan di dalam bait Allah. Di dalam bait Allah orang diizinkan untuk menyanyi dan kemudian memainkan musik. Ya, sehingga kalau memang benar bahwa Paulus itu dia sengaja mengkontraskan orang-orang Kristen di sini di Efesus dengan pengikut daripada Dionysian cult, maka Rasul Paulus itu mencoba untuk memperlihatkan kepada orang-orang Kristen, kamu adalah yang namanya ciptaan baru. Kamu adalah bait Allah. Dan karena kamu bait Allah, maka Roh Kudus harus memenuhi kamu. Ya, dan ketika Roh Kudus memenuhi kamu, maka hasilnya apa? Maka hasilnya adalah kamu harus ayat yang ke 19 ya. Speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord. Always give thanks for all the things in the name of our Lord Jesus Christ to God, even the Father. Nah, ini merupakan kontras daripada yang namanya pornolalia yang sebelumnya tadi. Jadi instead of orang itu kemudian mengikuti akan penyembahan berhala dan mereka terlibat di dalam immorality. Sekarang ketika mereka hidup sungguh-sungguh sebagai orang Kristen dan Roh Kudus memenuhi batin mereka, maka mereka akan dipenuhi dengan yang namanya thanksgiving. Dan mereka apa? Dan mereka akan ya secara natural mereka akan memuji Tuhan from the depth of their hearts. Nah, yang berikutnya Bapak sekalian, selain konsep temple ya, selain yang namanya perintah jangan kamu mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Selain itu dikaitkan dengan konsep temple di dalam Perjanjian Lama,
Maka hal kedua yang juga seringkali dibicarakan oleh para scholar di dalam New Testament scholarship itu adalah tradisi banquet, tradisi pesta di dalam kultur Greco-Roman. Makan-makan, kuliner. Di dalam Mediterranean banquet, waktu orang itu kemudian diundang makan, maka undangan makan itu bukan hanya sekedar ya ketemu teman lama terus makan, bukan hanya sekedar tindakan yang bersifat superficial gitu. Kita senang bertemu dengan teman lama ya sudah makan. Tapi di dalam konsep Ancient Near East pada hari itu, termasuk juga di dalam zaman Romawi, maka yang namanya makan itu punya nilai yang jauh lebih tinggi. Ya, karena di dalam yang namanya makan, maka orang langsung mengidentifikasi dengan siapa dia akhirnya uh, bikin ally gitu. Dengan siapa dia kemudian bersekutu, dengan kubu yang mana dia kemudian boleh terlibat. Jadi yang namanya Mediterranean banquet ya, ini merupakan satu hal yang sangat-sangat eksklusif, saudara. Karena di dalam Mediterranean banquet, maka ada yang namanya selection of guest. Lalu juga bahkan juga ada yang namanya selection of topics. Ya, itu otomatis. Yang namanya guest-nya siapa, itu akan mengikuti topik apa yang kemudian dibicarakan. Ya sama seperti kalau saudara diundang ke ini ya, ke pernikahan ala bule gitu ya, atau mungkin juga pernikahan Indonesia gitu. Saudara akan didudukkan di meja itu spesifik itu. Ya. Pada waktu saudara sudah RSVP, maka panitia pernikahan dia akan kemudian melist down siapa aja yang sudah masuk. Lalu dari orang-orang yang sudah masuk ini dia akan kemudian atur nanti siapa duduk dengan siapa. Supaya apa? Supaya nanti pada waktu orang boleh makan di meja yang bundar itu, maka mereka boleh ngomong satu sama lain sesuai dengan jati diri mereka. Gitu ya. Nah, itu kira-kira konsep yang sama mungkin dengan Mediterranean banquet. Ya. Jadi ada selection of guests dan juga ada selection of topics of conversation. Nah, di dalam Mediterranean banquet juga ada yang namanya wine consumption dan juga ada yang namanya kemudian musik. Ya. Tujuannya untuk apa? Mediterranean banquet sekali lagi tujuannya adalah untuk enhancing the cohesion of a group. Ya. Jadi sekali lagi, kalau yang pertama yang namanya dilarang mabuk dan hendaklah penuh dengan uh, roh itu dikaitkan dengan konsep bait Allah di dalam perjanjian lama, maka yang di sini penuh dengan roh dan tidak mabuk itu dikaitkan dengan yang namanya banquet di dalam Greco-Roman. Dalam Greco-Roman. Nah, interestingly, saudara ya, interestingly, pada waktu Rasul Paulus, misalnya, kalau teori yang kedua ini benar, bahwa itu dikaitkan dengan banquet, maka Rasul Paulus di sini, dia kemudian mau menggambarkan bahwa apa? Bahwa kehidupan orang Kristen di Efesus itu adalah kehidupan yang punya banquetnya sendiri, adalah kehidupan yang punya pestanya sendiri. Ya, dan pestanya itu bukan dicirikan dengan kemabukan oleh anggur, seperti Mediterranean banquet, seperti Greco-Roman banquet. Tapi yang namanya pesta yang ada di dalam jemaat Rasul Paulus itu adalah pesta yang kemudian merupakan pesta yang terjadi karena Roh Kudus itu memenuhi kehidupan mereka. Ya, di sana kemudian mereka bisa saling bertemu dan karena gerakan roh mereka bisa membicarakan yang namanya pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang memang selected gitu. Mereka adalah orang-orang yang kemudian adopted oleh Allah sendiri dan mereka sudah menerima cinta kasih Kristus dan mereka bisa membicarakan hal ini di dalam banquet mereka, yaitu adalah komunitas orang percaya di mana Roh Kudus kemudian hadir di dalamnya. Dan sekali lagi mereka juga kemudian bebas membuat musik gitu ya, membuat musik. Ya. Jadi sekali lagi Pak Wisani, pada waktu kita melihat kehidupan gereja, maka kita harus mau coba ini, mau coba kita mesti belajar untuk kasih sedikit stressing tentang perlunya membership gereja, perlunya juga rutinitas untuk kemudian nongol di dalam gereja, like physically kita hadir dan bersekutu dengan sesama orang-orang percaya. Ya, kalau saudara jadi member fitness atau saudara jadi member apa ya? Um,
Ya kalau di Jakarta tuh ada apa, clubhouse dan segala macam, saudara mesti bayar dan saudara mesti komitmen untuk kemudian hadir. Karena kalau nggak sayang sekali udah bayar, itu nggak hadir. Maka kita melihat bersama-sama di dalam kehidupan gereja, ini adalah membership yang sudah dibayar oleh Kristus. Dan orang diajak hadir untuk menikmati sukacita surgawi, menikmati yang namanya banquet, karena kita punya topik paling penting yang bisa dibicarakan, dan itu adalah satu topik yang mengundang yang namanya gratitude yang tidak ada habis-habisnya. Dan kita adalah komunitas di mana roh itu hadir di antara kita. Ya. Oke, sampai sini ya, Rasul Paulus dia bicara mengenai kehidupan gereja. Nah, lalu berikutnya, di dalam household codes, Rasul Paulus dia akan bicara panjang lebar mengenai relasi rumah tangga. Ya, itu melibatkan relasi suami istri, lalu orang tua anak, dan juga masters and slaves. Oke, saya bacakan deh. Wives, be subject to your own husbands, as to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ also is the head of the church, he himself being the Savior of the body. But as the church is subject to Christ, so also the wives ought to be their husbands to their husbands in everything. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself up for her, so that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, that he might present to himself the church in all her glory, having no spot or wrinkle or any such thing, but that she would be holy and blameless. So husbands ought also to love their own wives as their own bodies. He who loves his own wife loves himself, for no one ever hated his own body, his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ also does the church. Because we are members of his body, for this reason a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and the two shall become one flesh. This mystery is great, but I'm speaking with reference to Christ and the church. Nevertheless, each individual among you also is to love his own wife, even as himself, and the wife must see to it that she respects her husbands. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may be well with you and that you may live long on the earth. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Slaves, be obedient to those who are your masters, according to the flesh, with fear and trembling, in the sincerity of your heart, as to Christ, not by way of eye service, as men pleasers, but as slaves of Christ, doing the will of God from the heart. With good will render service as to the Lord and not to men, knowing that whatever good things each one does, this he will receive back from the Lord, whether slave or free. And masters, do the same things to them and give up threatening, knowing that both their masters and yours. Saudara, di dalam bagian ini ya, maka satu hal yang sangat penting, kita melihat ketika Rasul Paulus dia mengatur kehidupan domestik di dalam rumah antara suami istri, lalu antara orang tua anak, dan juga antara majikan dengan budak, masters and slaves, maka Rasul Paulus dia mengatur relasi-relasi ini dengan Yesus Kristus itu sebagai pusat. Ya, seperti yang kita baca ya. Jadi karena Kristus sudah begini, karena Kristus sudah begitu, maka kamu harus mengatur hidupmu sedemikian rupa. Dan ini signifikan, saudara. Mengapa signifikan? Karena apa yang dikatakan Rasul Paulus itu menunjukkan sebetulnya Rasul Paulus itu mengerti Yesus Kristus itu sebagai siapa. Ya. Maksud saya begini, pada waktu saudara misalnya membaca Perjanjian Lama, di dalam Perjanjian Lama, maka juga ada aturan-aturan bagaimana orang Israel itu kemudian harus hidup. Ya, bagaimana mereka harus
berelasi dengan orang lain, bagaimana mereka harus berelasi dengan harta benda orang lain, bagaimana jika ada terjadi insiden kriminal dan seterusnya, itu semua sudah diatur dalam Perjanjian Lama. Tapi di dalam Perjanjian Lama, maka fokus referensi yang paling ultimate itu adalah Yahweh, gitu. Adalah Yahweh. Ya. Karena Yahweh begini, maka Israel harus seperti ini. Nah, sekarang Rasul Paulus ya, orang Yahudi dari suku Benjamin, dan dia adalah orang Farisi, one of the top scholars dari Gamaliel Schools. Rasul Paulus ketika dia mengatur kehidupan rumah tangga di dalam Perjanjian Baru, maka dia menggunakan referensi itu kepada siapa? Itu kepada Kristus. Ya, jadi kalau saudara lihat perbandingan antara Old and New Testament, maka saudara bisa menarik ada satu deskripsi bahwa Paulus itu mengasumsikan bahwa Yesus Kristus ini adalah siapa? Ini adalah Allah di dalam Perjanjian Lama. Ya, yang kemudian sudah hadir dan sekarang dia mentransformasi seluruh relasi di dalam rumah tangga. Jadi signifikan pertama-tama untuk kemudian kita melihat bahwa fokus daripada seluruh household rules itu ada di dalam Yesus Kristus. Ya, Paulus sengaja put Jesus Christ itu on the foreground. Lalu semua akan diatur di sekelilingnya. Yang kedua, hal yang kita perlu perhatikan ketika kita melihat household codes ya saudara, adalah di dalam household codes yang dituliskan Rasul Paulus, maka Rasul Paulus itu bukan hanya address pihak yang inferior saja, tapi dia juga sekaligus address pihak yang superior. Pihak yang inferior itu siapa? Misalnya di dalam Greco-Roman Society, istri, anak, dan juga budak. Nah, biasanya di dalam Greco-Roman Society, mereka juga ada yang namanya household codes. Household codes. Tapi peraturan-peraturan rumah tangga itu secara khusus hanya address orang-orang yang lebih inferior. Ya, hanya address istri harus begini-begini kepada suami. Hanya address anak harus mengerjakan apa untuk boleh menyenangkan orang tua. Dan juga kepada yang namanya budak-budak. Di dalam kitab Efesus, karena Yesus Kristus sekali lagi dia sudah diletakkan sebagai Lord dan dia sudah digambarkan di dalam pasal pertama, dia bertahta lebih tinggi dari semua penguasa-penguasa dan setiap orang di dalam Yesus Kristus itu tidak lagi ada Gentiles dan Jews, semuanya adopted dan semuanya menerima cinta yang sama, maka yang Rasul Paulus tuliskan di dalam household codes tadi itu bukan hanya menuntut pihak inferior untuk bertindak sepatutnya kepada pihak yang superior, tapi juga Rasul Paulus di sini dia meletakkan pihak yang superior itu menjadi yang juga menjadi pihak yang juga perlu bertanggung jawab terhadap pihak yang inferior. Sudah. Ya, jadi saudara bisa melihat yang namanya suami, oke, istri respect kepada suami, tapi apa? Suami harus mengasihi istri karena Yesus Kristus adalah kepala dan dia sudah menyelamatkan tubuhnya. Ya. Dan Rasul Paulus saudara bisa lihat ya, dia kasih penjelasan jauh lebih panjang mengenai posisi suami harus ngapain kepada yang namanya istrinya. Nah, demikian juga untuk orang tua. Ya, orang tua pun juga harus bertanggung jawab kepada anaknya. Dan yang namanya majikan, mereka punya responsibility untuk menjaga dan juga boleh memelihara budak-budaknya. Ya, jadi pada waktu Rasul Paulus mempresentasikan Yesus Kristus, dia sebagai Lord, dia adalah the true Caesar, bukan hanya di dalam Roman Empire, tapi juga the whole world itu. Surga dan bumi, maka ini akan menata seluruh yang namanya masyarakat untuk menjadi masyarakat yang mereka bisa mempermuliakan Tuhan. Mereka bisa melihat apa yang harusnya terjadi dengan kemanusiaan. Tidak ada yang namanya eksploitasi, tapi justru adalah yang namanya self-giving. Ya, giving. Oke. Oke, ini dua bagian yang terakhir. Nah, setelah Rasul Paulus dia bicara panjang lebar mengenai yang namanya household codes, relasi suami istri, orang tua anak, lalu juga masters and slaves. Sekarang Rasul Paulus terakhir dia akan bicara yang namanya peperangan rohani. Ya, peperangan rohani. Dan
Kalau saudara masih ingat ya, di dalam pertemuan yang pertama atau kedua, mungkin pertama, kita sudah sama-sama melihat bahwa di dalam konsep Greco-Roman, saudara sekalian, kaisar itu adalah the Lord. Lalu tugas kaisar adalah dia berusaha untuk menjaga dan memelihara seluruh empire sebagai tubuhnya. Kaisar itu Lord dan dia adalah head of the body, which is the whole Roman Empire. Dan dia harus kemudian memastikan semua yang namanya citizen di dalam empire, mereka hidup sepatutnya. Mereka harus hidup benar di dalam relasi yang sudah distandarkan. Untuk apa? Untuk pada waktu terjadi bahaya, orang-orang yang sudah diatur sedemikian rupa ini, mereka adalah orang-orang yang mereka bisa bersiap untuk mempertahankan seluruh empire. Gitu ya. Jadi konsep Pax Romana, di mana kaisar itu bertahta dan dia berusaha untuk menjaga yang namanya damai sejahtera daripada seluruh empire, itu akan mengakibatkan yang namanya penduduk daripada Roman Empire, mereka akan punya satu hati untuk mempertahankan empire tersebut jikalau diserang oleh orang-orang dari luar. Ya, makanya salah satu penyebab kenapa Roman Empire hancur itu bukan karena serangan dari luar, tapi juga korupsi di dalam. Ya, jadi kaisar itu dia sudah gagal untuk menjaga yang namanya Pax Romana di dalam, sehingga akhirnya bisa hancur di luar. Nah, di dalam surat Efesus ya, surat Efesus, saudara bisa melihat karena Yesus Kristus adalah Lord, maka dia mengatur segala sesuatu untuk kemudian menjadi tertib. Diatur untuk menjadi tertib terlebih dahulu adalah karena Yesus Kristus sudah memberikan dirinya. Ya, sehingga dengan demikian orang-orang yang sudah di dalam Yesus Kristus dan mereka sudah menerima penebusan dan mereka ada di dalam relasi yang benar di dalam tanda petik ya, empire-nya Yesus Kristus itu, Pax Christiana, mereka boleh punya satu hati untuk mempertahankan dan mereka boleh punya satu hati untuk berjuang demi penguasa mereka, untuk demi Kristus. Ya. Oke, sekarang saya bacakan sekali lagi untuk kita ya. Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might. Put on the full armor of God so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the full armor of God, so that you will be able to resist in the evil day, and having done everything, to stand firm. Stand firm, therefore, having girded your loins with truth, and having put on the breastplate on righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. In addition to all, taking up the shield of faith, with which you will be able to extinguish all the flaming arrows of the evil one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Kita secara khusus akan bicara mengenai ini ya, peperangan rohani. Ya, sebagai salah satu tanggung jawab daripada citizen kerajaan apapun lah. Dalam hal ini kerajaan Allah. Ya. Nah, Cicero, satu orang Roman politician, ya, dia pernah satu kali mengucapkan satu konsep yang unik ini, saudara ya. Dia mengatakan, mungkin juga nggak unik-unik banget sih, tapi intinya dia mengatakan bahwa waktu kamu mau berusaha untuk secure your place, secure your seats in the heavenly abode, maka salah satu cara yang kita bisa kerjakan adalah kita harus berjuang untuk tanah air. Berjuang untuk the whole empire, untuk the whole republic. Kalau pada waktu kita bisa berjuang mempertahankan republik ini, maka kemungkinan besar kita akan diterima oleh para dewa-dewa yang selama ini menjaga the Roman Empire. Ya, itu yang dikatakan oleh Cicero. Ya, dan sekali lagi ini kebalikan dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya. Karena kita sudah kemudian diterima, makanya kita bisa berjuang dengan sepenuh hati untuk menjaga, let's say, tanah air ini, menjaga yang namanya kerajaan Tuhan di atas bumi. Ya. Oke, tadi yang sudah kita lihat sama-sama. Pertama, konsep daripada citizens of Christ Polis, citizen daripada kota Kristus sebagai Christ Army. Ya.
Lalu yang berikutnya, poin yang kedua yang nanti kita akan sama-sama lihat ya saudara, di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian lama, maka kita mendapati konsep Yahweh itu sebagai the divine warrior. Saudara bisa melihat misalnya peperangan antara Yahweh dengan dewa-dewa di Mesir. Lalu saudara bisa melihat peperangan antara Yahweh dengan dewa-dewa di Babel dalam kitab Daniel misalnya. Saudara juga bisa melihat eh, banyak sekali konsep misalnya di dalam perjanjian baru, konsep peperangan antara Kristus dengan Greco-Roman gods gitu ya. Nah, yang uniknya di sini adalah yang namanya perlengkapan senjata peperangan yang didaftarkan oleh Rasul Paulus itu juga sesuatu yang dicatat oleh perjanjian lama, saudara sekalian. Tetapi di sini kita menemukan bersama-sama bahwa ada satu nuansa sekarang di dalam kitab Efesus, senjata perang daripada Yahweh dalam perjanjian lama itu diberikan untuk dikenakan oleh siapa? Dikenakan oleh orang percaya. Jadi seakan-akan Yahweh itu kemudian dia share his armor untuk dipakai oleh orang Kristen, oleh saudara dan saya, supaya kita boleh kemudian berbagian di dalam proyek daripada Allah sendiri untuk memperlebar kerajaannya, untuk menciptakan segala sesuatunya baru, untuk kita menyatukan dan memperdamaikan yang di langit dan juga kemudian yang di bumi. Ya, jadi kalau kita misalnya bandingkan ya, eh, satu hal yang secara pribadi buat saya cukup signifikan. Waktu saudara lihat di dalam pasal yang ketiga ayat 14 sampai 21, itu adalah pasal ketika Rasul Paulus itu berdoa. Dia berdoa kepada Allah supaya kita boleh semakin lama semakin mengenal kasih Kristus. Betapa lebar, dalam, tinggi dan luasnya kasih Kristus. Dan supaya kita boleh kemudian semakin lama semakin bertumbuh di dalamnya. Lalu Paulus mengatakan, ya bagi dialah yang sanggup untuk mengerjakan lebih dari yang kita minta dan kita pikirkan. And to him be glory forever in the church and in Christ Jesus forever and ever. Paulus dalam pasal yang ketiga itu berdoa supaya orang Kristen itu semakin lama boleh semakin melihat amazing grace-nya Allah di dalam Kristus. Ya, dan itu saya percaya merupakan tekanan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Protestan. Gitu. Kita menekankan soal kasih Kristus dan kasih Allah. Ya. Dan itu certainly penting. Orang-orang Greco-Roman mereka tidak ada konsep tentang Allah yang mengasihi dan berkomitmen untuk menjaga umat yang jelas-jelas sudah jatuh bangun di dalam dosa. Itu cuma ada di dalam Allah kitab suci, di dalam Kristus, tidak ada di dalam Allah Greco-Roman. Tetapi saudara, kitab Efesus secara seimbang, dia juga menekankan bahwa kehidupan kita di dalam Kristus ini bukan kehidupan enjoyment akan cinta Tuhan saja loh. Tapi kehidupan kita di dalam Kristus ini juga merupakan kehidupan yang diundang untuk kita berpartisipasi di dalam proyeknya Tuhan. Ya, jadi dua-duanya mesti ada gitu. Kita ada certain ini ya enjoyment, ekstasi akan cinta Tuhan. Kita meneteskan air mata. Tapi kita juga ada satu direction, satu purpose. Kita akan berjuang kemana dalam hidup kita. Nah, pada waktu kita hidup sebagai orang Kristen dan kita kehilangan salah satu dari dua aspek ini, maka mau tidak mau kehidupan kita itu akan menjadi kehidupan yang apa ya? Ya, dare I say kering dan dare I say agak suffer gitu ya. At least inilah nggak bisa abandon gitu. Orang yang cuma hanya berkanjang, gitu, berkanjang, hanya bertahan di dalam konsep Allah mengasihi, apapun yang terjadi Tuhan mengampuni, ya, Tuhan sudah mati buat aku, seterusnya itu diulang-ulang terus. Itu not necessarily dia bisa bertumbuh di dalam pemahaman akan kasih Kristus. Justru konsep seperti itu, kalau kemudian tidak hati-hati ya, konsep bahwa Allah itu adalah Allah, the lover of my soul saja, dia bisa kemudian tenggelam di dalam narsisisme gitu. Dia nggak bisa keluar dari ini ya, dari dirinya sendiri, berpusat kepada dirinya sendiri, dan dia menjadi jauh lebih sensitif misalnya ketika dia sense hari ini kok kayak Tuhan nggak terlalu dekat dengan saya ya. Kok saya dalam masa-masa ini saya mengalami yang namanya kayak absence ya. Saya baca Alkitab juga nggak dapat apa-apa, berdoa juga rasanya kering dan segala macam.
Waktu orang obses secara tidak sehat akan konsep Allah gitu, justru dia bisa pelan-pelan mulai mengalami ini, mengalami yang namanya dryness. Ya, mengapa? Ya, karena ya pertama-tama ya memang it happens dalam kehidupan Kristen kita tidak selalu bisa mendapatkan intensitas pengalaman kasih Allah yang sama, konsisten setiap harinya. Bisa ada naik turun. Itu totally sesuatu yang dibicarakan banyak eh, guru-guru rohani dalam sejarah kekristenan. Ya, tetapi juga yang kedua, ya saudara, yang namanya konsentrasi yang berlebihan soal Allah yang mengasihi saya, itu membuat kita apa? Membuat kita menjadi orang yang kemudian sekali lagi narsistik dan sempit. Kita tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan yang lebih luas gitu. Pada waktu orang tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan yang lebih luas, dia tidak bisa lihat ada prospek mau ngerjain apa ya dengan hidup saya. Ya dia akan hanya berkubang di dalam kesempitan itunya, di dalam kesempitan eh, kehidupan afeksi dan emosionalnya. Dan dia tidak ada satu pengalaman di mana dia di stretch, dia di direntang, dia ditantang untuk dia bertumbuh di dalam aspek-aspek yang lain dan melihat pekerjaan Tuhan yang lain. Ya, makanya saudara, sekali lagi ya, dari sekian banyak tokoh di dalam sejarah gereja itu saya mungkin salah satu yang menjadi favorit saya itu Luther gitu, karena ada beberapa pergumulan Luther yang kayaknya mirip dengan pergumulan saya. Jadi pada waktu kayak baca Luther kayaknya jadi kayak semacam ada ini ya, ada mentoring dari sejarah hidupnya gitu. Luther itu pada waktu dia di dalam biara, dia bolak-balik dia berusaha untuk ini ya, menggenggam, berusaha untuk cari kepastian akan kasih Allah. Ya, dan dia melihat yang namanya kehidupan biara, ini adalah kehidupan di mana dia bisa sungguh-sungguh merasakan dan mengalami dan memastikan bahwa Allah mengasihi dia. Gitu. Tapi setelah itu semua lewat ya, setelah Luther kemudian mengerti bahwa Allah itu mengasihi dia sepenuhnya di dalam justification of faith, ya, justification of faith, maka kita akhirnya melihat Luther itu bukan menjadi satu orang yang dia secluded ya, menjadi orang yang kemudian introvert hanya di dalam pengalamannya dia dengan Tuhan dan tinggal di dalam Universitas Wittenberg dari saat itu sampai seterusnya. Tapi Luther itu keluar, ya, dia keluar, dia beraktivitas di tengah masyarakat, lalu kemudian dia mengurusi begitu banyak isu soal pemberontakan ini dan itu, lalu juga soal wabah dan seterusnya. Bahkan Luther adalah salah satu orang yang dengan sengaja dia menikah gitu. Dia menikah dengan sengaja karena apa? Salah satunya adalah untuk memprovokasi paus gitu. Ya sekalian marah gitu, sekalian reformasi. Dia sengaja untuk provok paus itu. Dan Luther itu di dalam salah satu catatannya Luther mengatakan bahwa dia melihat bahwa kehidupan di dalam ini ya, kehidupan pelayanan bersama-sama dengan seluruh keluarga dan bersama-sama dengan jemaatnya ini jauh lebih mendekatkan dia kepada Tuhan ketimbang pada waktu dia ada di dalam biara. Jadi ada kayak semacam satu sense of purpose ya, ada satu sense perjuangan, ada satu arah di mana dia harus kemudian berjalan, dan yang namanya purpose itu adalah yang kemudian mendorong Luther untuk terus maju meskipun ada masa-masa ketika Luther merasakan bahwa Allah itu kemudian jauh dan dia tenggelam lagi di dalam depresinya. Tapi the things that makes him move on itu adalah tanggung jawab pelayanan. Gitu. Ada satu proyek yang Tuhan percayakan kepadanya untuk dia boleh terlibat dan dia boleh perang habis-habisan di sana. Itu yang terus membuat Luther kemudian maju. Ya. Sehingga sekali lagi kalau dikaitkan dengan konteks kita hari ini ya, kita yang mengalami lockdown gitu, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain sih, nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa, ya mau VBS juga susah, mau pelayanan di gereja juga ya nggak bisa karena lockdown, semuanya hanya dikerjakan secara online. Lalu jangan heran kalau kemudian banyak orang Kristen secara rohani menjadi dingin dan turun karena kita menjadi apa ya, purposeless gitu. Tahu-tahu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Semuanya cuma ada di screen, cuma tinggal klik dan that's it. Setelah itu ngapain, nggak tahu mau ngapain lagi. Tapi
sekali lagi di sini waktu kita baca surat Efesus, Saudara bisa lihat ya, ada tekanan untuk kita makin lama makin menghayati kasih Allah di dalam Kristus. But that's not all of the story. Juga ada panggilan untuk kita boleh maju, di stretch, direntang dan juga berjuang dan melihat anugerah Tuhan yang baru lagi di dalam kehidupan kita pribadi maupun di dalam kehidupan kita secara komunal. Dan itu yang dikerjakan oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus. Ya. Oke, ini adalah daftar daripada the armor of God, belt of truth, breastplate of righteousness, and the readiness to proclaim the gospel of peace, shield of faith, helmet of salvation, dan terakhir sword of the spirit. Oke, seperti yang tadi kita sempat bilang di awal ya, apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di sini itu merupakan sesuatu yang sudah ditulis sebelumnya di dalam Perjanjian Lama, khususnya di dalam kitab Yesaya. Jadi ada kayak satu konsep bahwa Yahweh sekarang dia share his armor buat dipakai oleh orang-orang Kristen untuk mereka juga terlibat di dalam peperangan proyeknya Yahweh. Gitu. Ya, sekarang pertama ya belt of truth. Soalnya bisa bandingkan dengan Yesaya 11 1-6. Then a shoot will spring from the stem of Jesse. The spirit of the Lord will rest upon him. Righteousness, ya righteous atau truth itu satu mirip-mirip akar kata yang sama. Will be the belt about his loins. Yang namanya truth atau righteous akan menjadi sabuk yang dikenakan oleh Sang Mesias pada waktu Roh Tuhan itu kemudian turun. Yang berikutnya breastplate of righteousness. He put on a righteousness like a breastplate. Ya, ini he itu Yahweh sendiri yang dia akan mengenakan righteousness sebagai breastplate. Pada waktu dia berperang melawan musuhnya dan akan menghadirkan the new creation di dalam janji kitab Yesaya. Shoes of the willingness to proclaim the gospel of peace. Sudah bisa lihat misalnya di dalam Yesaya pasal 52, not necessarily ini dikenakan oleh Yahweh atau Mesias, tapi ini ada kaitannya dengan peperangan yang dikerjakan oleh Allah sendiri. How lovely on the mountains are the feet of him who brings good news, who announces peace, pax, who announces salvation and says to Zion, your God reigns. Ya. Jadi konsep good news ya, Injil, saudara seringkali ini kan, kita sebagai orang evangelical, kita tahu good news itu adalah kita orang berdosa, sekarang diampuni cuma-cuma di dalam Yesus Kristus. Maukah engkau terima this good news? Pengampunan dosa, saudara. Kalau saudara lihat konsep Alkitab, itu hanya satu aspek dari good news itu. Hanya satu aspek dari good news. Another aspek dari good news juga adalah musuh-musuh Tuhan itu dihakimi. Itu juga good news itu. Lalu apalagi ya? Lalu kemudian langit dan bumi yang baru, itu juga good news itu. Jadi waktu kita pikirkan sebetulnya kalau boleh ya dikatakan center dari good news evangelion itu apa? Maka center dari good news itu kita sudah punya di dalam perjanjian lama kitab Yesaya. Yaitu good news adalah your God reigns. Allahmu bertahta. Itu good news itu. Allahmu bertahta, therefore ada umatnya yang diampuni. Allahmu bertahta, therefore ada musuh-musuh yang kemudian dihancurkan. Allahmu bertahta, therefore ada new order, new world order. Ya, gitu. Ya. Jadi kasut alas kaki untuk rela memberitakan Injil itu sekali lagi tidak bisa dilepaskan bahwa Allah dia sudah memenangkan peperangan. Dia sudah menundukkan musuh-musuhnya dan dia sekarang sudah bertahta. Makanya orang kemudian rela memberitakan Injil. Karena Injil itu apa? Injil itu bukan sekedar ini ya, bukan sekedar tawaran kind offer pemberitahuan yang bersifat sekedar
mengajak gitu ya. Oke itu ya. Cuma hanya sekedar invitation belaka gitu. Bukan seperti itu loh. Pemberitaan Injil itu bukan hanya sekedar kita invite orang, kamu silakan percaya kepada Tuhan gitu. Lalu kadang-kadang kita pikir ya sama lah, misalnya ilustrasi kalau kita ketemu satu restoran yang enak, lalu kita kasih tahu kepada orang lain, ini loh, silakan makan di sini. Ya, atau sama seperti kita ilustrasi yang lain adalah kalau kita tahu ada obat yang baik, lalu kita tawarin kepada orang gitu. Mau nggak? Kalau nggak mau, ya risikomu sendiri. Mungkin ada benarnya, ada aspek-aspek yang bisa di-cover dalam ilustrasi seperti itu, saudara. Tapi kalau sekali lagi kita kembali kepada definisi bahwa Injil itu adalah pertama-tama tentang Allah itu kemudian bertahta. Maka yang namanya pemberitaan Injil ini bukan hanya sekedar invitation untuk orang kemudian percaya, tapi pemberitaan Injil itu apa? Pemberitaan Injil ini kemudian merupakan satu political proclamation gitu. Allah bertahta sekarang. Sehingga you have to make your allegiance with him. Kamu harus kemudian membuat allegiance dengan Allah. Kalau tidak, maka apa? Maka engkau akan kemudian dihukum. Jadi yang namanya pemberitaan Injil itu bukan ini ya, bukan hanya sekedar ajakan dengan niat baik saja, tapi di dalam pemberitaan Injil kita juga kemudian memproklamasikan bahwa Allah itu kemudian bertahta dan ada konsekuensi legal yang mengikuti kalau orang kemudian menolak Allah yang bertahta, yaitu mereka akan berakhir di dalam yang namanya judgment. Ya, dalam judgment. Yang berikutnya shield of faith. Saudara bisa lihat di dalam kitab Yesaya misalnya, di mana Allah menggambarkan dirinya sebagai shield gitu ya. I will defend this city, Jerusalem, to save it for my own sake and for my servant David's sake. Helmet of salvation. He, Yahweh, put on righteousness like a breastplate and a helmet of salvation on his head, and he put garments of vengeance for his clothing. Dan itu yang sekarang dibagikan kepada orang percaya di Efesus. Sword of the Spirit, the Word of God. Saudara perhatikan Yesaya 59:21 ya. My spirit is upon you, kata Yahweh kepada Mesiasnya. And my words which I put in your mouth shall not depart from your mouth. Jadi ada koneksi antara spirit dengan word. Nor the mouth of your offspring, nor the mouth of your offspring's offspring, from now and forever. Kata Allah ya. Aku akan meletakkan rohku di atasmu, lalu kemudian firmanku akan ada di dalam mulutmu. Ya, dan itu tidak akan pernah diambil dari kamu, dari keturunanmu, atau dari keturunanmu. Jadi ada kaitan antara the spirit dengan the word of God itu. Dan the word of God di dalam kitab Efesus itu langsung dikatakan sebagai apa? This is the sword of the spirit itu sendiri. Ya. Oke. 3 slide terakhir. Khusus untuk shield of faith ya, saya di dalam Artemis cult, penyembahan kepada Artemis atau Dewi Diana gitu. Dia dikenal sebagai dewi kesuburan, dan dia adalah dewi yang juga kemudian dikenal sebagai pemburu. Nah, salah satu senjata daripada Diana atau Artemis itu adalah anak panah, saudara. Adalah anak panah. Ya. Jadi pada waktu Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kamu pakai perisai iman untuk kamu memadamkan panah api dari si jahat. Itu bukan hanya sekedar perkataan poetik ya, tapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu sekali lagi punya aspek countercultural terhadap Greco-Roman culture yang ada di kota Efesus. Poinnya apa? Poinnya adalah pada waktu orang itu menjadi Kristen, pada waktu orang mengatakan dia tidak lagi pledge his allegiance kepada Dewi Artemis atau Dewi Diana, maka berarti dia sudah menyerahkan dirinya untuk kemudian menerima yang namanya panah daripada Diana, daripada Artemis. Rasul Paulus pada waktu dia mengatakan mengenai the full armor of God,
Dia sengaja mengatakan, sekarang gunakan yang namanya perisai iman. Iman kepada apa? Iman kepada Yesus Kristus sebagai Lord, dan iman yang itu akan menjadi your shield against all the fiery arrows, fiery darts daripada musuh-musuhmu. Ya, kalau saudara tadi ingat misalnya gambaran soal Zeus ya, the god of all gods gitu. Zeus dewa petir dan dia menghujamkan petirnya itu. Kalau boleh pakai metafor tentang fiery dart itu. Maka hal yang sama juga terjadi gitu. Bahwa Yesus Kristus yang adalah Lord, dia jauh lebih tinggi daripada Artemis, si illegitimate child daripada Zeus, dan even juga lebih tinggi daripada Zeus sendiri yang punya let's say halilintar sebagai senjatanya. Gitu. The faith in Jesus Christ itu yang akan membuat orang akhirnya bisa bertahan tinggal di dalam kota tersebut dan menjadi saksi Tuhan. Ya. Ada yang terakhir, with all prayer and petition, pray at all times in the Spirit. And with this in view, be on the alert with all perseverance and petition for all the saints, and pray on my behalf, that utterance may be given to me in the opening of my mouth, to make known with boldness the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that in proclaiming it I may speak boldly as I ought to speak, but that you also may know about my circumstances, how am I doing. Tychicus, the beloved brother and faithful minister in the Lord, will make everything known to you. I have sent him to you for this very purpose, so that you may know about us and that he may comfort your hearts. Peace be to the brethren and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. Grace be with all those who love our Lord Jesus Christ with incorruptible love. Terakhir kita akan bicara soal doa, saudara. Ya, jadi di dalam surat Efesus itu secara konsisten yang namanya doa itu memegang posisi yang sangat penting. Sudah bisa lihat di dalam pasal pertama, kedua, 3, 4, 5, 6. Itu hampir yang namanya doa itu merupakan sesuatu yang dikatakan Rasul Paulus atau yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Ya. Yang namanya doa itu apa? Doa itu merupakan pemberian Allah ya. Merupakan akses yang diberikan di dalam roh untuk boleh menuju kepada diri Tuhan. Kalau sudah baca di dalam pasal 2:18. Di dalam roh kita punya akses kepada Bapa, ya, punya akses kepada Bapa, dan kepada akses kepada siapa? Kepada orang lain juga. Kita bukan hanya punya akses kepada diri Allah gitu di tengah-tengah dunia penuh dengan kuasa kegelapan, kita punya akses di dalam roh kepada Allah, yaitu melalui apa? Melalui doa. Tapi juga sekaligus dengan doa kita punya akses kepada orang lain. Makanya Rasul Paulus misalnya di dalam surat Efesus dia berkali-kali mendoakan jemaat. Karena dia tahu dengan doanya kepada Allah, maka Allah bisa memberikan anugerahnya kepada jemaat yang hari itu terpisah ratusan, even ribuan kilometer daripada dia. Ya, prayer is thus powerful. Ya, doa itu kemudian ditujukan kepada Allah yang Maha Kuasa. Lalu kemudian diberdayakan, ya, empowered by God's own Holy Spirit. Ya, Holy Spirit yang sudah sealed our own salvation dan yang sudah memberikan yang namanya perkataan Injil di dalam hidup kita. Akan tetapi, poin yang berikutnya, prayer also demands our persistence and vigilance. Yeah, think of our lives as a scabbard of the spirit sword. Ya, ini salah satu saya lupa perkataan siapa itu, tapi dia mengatakan bahwa waktu firman Tuhan diberikan di dalam hidup kita, ya, perkataan Injil itu diberikan di dalam hidup kita. Ya, perkataan Injil, pedang roh itu ada dalam hidup kita. Maka satu-satunya cara untuk kemudian kita bisa tarik pedang roh itu dan menggunakannya adalah dengan apa? Adalah dengan yang namanya doa gitu. Ya, hidup kita ini seperti scabbard ya, seperti apa? Seperti sarung pedang gitu. Dan pedang roh itu ada di dalam hidup kita. Tapi kita tidak akan bisa pakai pedang roh Injil tersebut jikalau kita memisahkannya dengan memisahkannya dari apa? Memisahkannya dari roh Allah sendiri. Ya, jadi saudara bisa mengingat dari perkataan di dalam kitab Yesaya ya. Aku meletakkan rohku atasmu dan firmanku aku letakkan di dalam mulutmu.
gitu ya. Sehingga sekali lagi pada waktu kita menjadi orang-orang Kristen yang kita ingin bertumbuh ya, maka salah satu sarana yang Tuhan berikan itu adalah melalui doa. Karena di dalam doa, spirit filled prayer, maka kita punya akses kepada Tuhan dan kepada orang lain. Dan dengan doa yang demikian, maka kita bisa menggunakan yang namanya pedang roh itu dengan jauh lebih leluasa. Pray for others, even for the spiritual giants. Ya, ini juga salah satu hal yang kita bisa kemudian pelajari. Rasul Paulus dia sendiri minta supaya dirinya didoakan. Gitu. Dia yang mendoakan orang lain, dia yang berdoa kepada Allah supaya Allah bekerja di dalam kehidupan orang lain. Dia juga kemudian minta orang lain pun mendoakan dia kepada Allah supaya Allah pun memberikan yang namanya keberanian, ya, memberikan yang namanya keberanian ya, that I may speak boldly as I ought to speak. Nah, jadi sekali lagi ya, waktu saudara melihat kehidupan gereja di Efesus, maka saudara menemukan bahwa gereja itu sudah aman di dalam Yesus Kristus ya. Dia sudah didudukkan bersama dengan Yesus Kristus di surga sana. Secara spiritual dia sudah aman bersama dengan Kristus dan dia menikmati semua berkat rohani. Tetapi yang perlu kemudian menjadi pergumulan bagi gereja on earth adalah dia harus bergumul secara eksperiensial untuk dia boleh menikmati, untuk dia boleh mengalami yang namanya berkat-berkat Tuhan. Dan itu hanya bisa dikerjakan di dalam apa? Di dalam pergumulan secara komunitas, secara komunal bersama dengan saudara-saudara yang lain. Di dalam apa? Di dalam peperangan rohani untuk menyatakan Injil Kristus kepada dunia yang sekuler ini atau dunia yang apapun lah di dalam konteks uh, kitab suci. Gitu. Ya. Dan sekali lagi terakhir ayat ke-23, maka Rasul Paulus dia terakhir ya, dia memberikan berkatnya. Ya. Ayat 24 ya, grace be with all those who love our Lord Jesus Christ with incorruptible love. Love yang incorruptible. Love yang apa? Love yang kemudian sekali lagi yang tidak akhirnya digoncangkan oleh dunia Greco-Roman hari itu dan membuat mereka menjadi orang-orang yang akhirnya menyadari bahwa diri mereka ternyata selama ini belum menerima anugerah Tuhan. Yang namanya incorruptible love itu akarnya dari mana? Incorruptible love itu hanya bisa mungkin ketika orang sudah menerima love-nya Kristus yang diberikan di atas kayu salib, saudara. Ya, ya biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita dan biarlah kiranya kita boleh semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi gereja Tuhan. Oke, next week kita akan masuk ke tema yang baru yaitu theology of the body. Saya pikir ini ya relevan untuk perkumpulan kita hari ini.